Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan aku yang mengangkat tema tentang ciri-ciri penghuni surga. Dan alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan menarik dari para jemaah Masjid Baitul Husna. Dan alhamdulillah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bapak Mudzakir akan dijawab oleh Ustazah Sifa, yang intinya adalah bagaimanakah memilih atau kriteria memilih calon menantu yang baik. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yang jawab ya Mas Agung ya, karena saya masih milenial juga. Pandangan saya kalau ngelihat seseorang yang mau dijadikan pasangan bagaimana, ini buat Bapak Ibu yang punya anak gadis, bagaimana menentukan seorang laki-laki itu baik dijadikan mantu. Karena ujian rumah tangga itu kan banyak ya, ada kita punya anak baik, punya keluarga baik, suami baik, tapi ternyata mantunya kagak baik. Kayak yang lagi rame kasusnya, udah gak usah disebut. Jadi pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ada dua hal sebenarnya ngelihat kalau pengen kita nikahin anak gadis kita. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau dia baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya, jadiin mantu. Enggak perlu dia kaya raya, enggak perlu ganteng. Karena tampan itu tadi kata Ustazah Yati disebutkan semakin tua hilang ketampanan itu. Ya, cantik semakin tua hilang kecantikan itu, betul atau enggak Pak? Bapak Ibu masih cantik apa enggak sekarang? Di rumah nanti beda lagi ngomongnya. Ya. Jadi cantik dan tampan itu akan sirna. Yang paling penting fazfar bizatiddin, pilih karena agama. Karena agama ini nentuin ke depannya bagaimana. Tampan, kaya raya, popularitas ada, terkenal, tapi enggak punya akhlak. Tidak beragama. Berantem sama istri, istrinya dibanting. Berantem sama istri, istrinya dipukulin. Kadang-kadang Masya Allah laki-laki kalau ketahuan selingkuh malah dia yang lebih galak Bu. Betul apa betul? Padahal kalau kagak salah klarifikasi. Kasih tahu enggak mah, enggak ada selingkuh dan lain sebagainya, kasih tahu. Ini kalau laki dia selingkuh kemudian marah, berarti itu salah. Tapi kalau dia klarifikasi berarti dia enggak salah. Jadi cukup dua, kata Rasul, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Agama, akhlak. Bagaimana akhlak dia sama orang lain, bagaimana akhlaknya sama orang tua. Kalau datang nemuin anak kita cium tangan enggak sama orang tua. Kalau datang nemuin mertua kira-kira suka bawa-bawaan apa enggak. Bapak dulu deketin ibu suka bawa-bawaan enggak buat mertua? Bawa dulu belum nikah. Sekarang udah nikah sering bawa apa enggak? Karena uangnya udah dikasih istri semua. Udah dikasih istri semua ya. Masya Allah, itu jadi cuman dua hal itu saja. Nah kalau buat anak laki-laki, kita punya anak laki pengen dicariin nih mantu perempuan. Maka kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, ada 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, fazfar bizatiddin taribat siyadak. Lihat cantiknya, lihat kemudian nasabnya, keturunan siapa. Kalau keturunan orang baik, insya Allah nih anak orang baik juga. Ngelihat laki-laki juga begitu. Kemudian apalagi hartanya, kalau perlu cari mantu memang yang kaya. Latar belakangnya luas, tanahnya di mana-mana ya. Tapi itu tidak menjadi pokok utama. Tetap kata Rasul di akhir, fazfar bizatiddin taribat siyadak. Beda bizatiddin dengan mutadayin. Kalau bizatiddin itu adalah dia beragama dan mengamalkan isi agamanya. Tapi kalau mutadayin dia beragama hanya sekedar agamanya KTP saja. Ngaku Islam iya tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Ngaku Islam iya tapi hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah ini kalau jadi mantu dunia akhirat. Mantap benar, amin ya Rabbal. Alamin. Bunda mungkin bisa dikembangkan untuk memaknai, mentadabur makna pandai dalam agama. Artinya selama ini kita orang tua yang sibuk bekerja, ya udah kita nikahkan dengan orang yang hafal ngaji. Kemudian hadis-hadis, ternyata apakah maknanya seperti itu atau apa? Ada pengertian yang lain Bun? Betul. Ada curhatan juga berkata begini, Bunda saya tuh kenal dia ta'aruf. Waktu ta'aruf agamanya nampak, akhlaknya luar biasa. Ternyata tak cukup Bunda, setelah berumah tangga, wow ngablak semua.
Ya Bu, muncul jadi galak, agamanya berada tapi tidak diamalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan yang kedua yang hakiki yang disampaikan Ustazah Sipa. Pertanyaan yang kedua adalah dekati orang yang dekat dengan dia, tetangganya. Misal tanya bagaimana dia memperlakukan ibunya. Bagaimana dia memperlakukan kakak atau adik perempuannya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, tanya sama sahabatnya. Bagaimana dia kalau dititipi amanah. Apakah dia amanah atau tidak? Ini cerminan. Kenapa? Ta'aruf bisa jadi kita melihat ada orangnya. Selebihnya kita tanya orang dekatnya. Yang berikutnya tanya bagaimana kemauannya dalam tafaqahufiddin karena dia adalah imam. Seorang laki-laki akan menjadi imam selamanya selama berumah tangga. Ketika terus dicas dengan pemahaman agama. Setiap problem yang ada, dia mencoba bersabar atas kekurangan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di panggung ini bahkan di panggung majelis pun saya sering mengatakan bahwa yang dimaksud berlaku ma'ruf kepada pasangan bukan hanya suami itu bersabar memperlakukan istri. Berbuat baik kepada istri tapi sabar ketika melihat kekurangan masing-masing. Ya, lihat istri, Masya Allah kok gini amat ya, makin lama makin galak ya. Muka bapak jarang dilihat, yang dilihat malah WA. Sama, bapak juga begitu ya. Muka kita jarang dilihat, tapi benar Bu, yang dilihat itu foto kita. Kenapa kita nanya, Pak, ini wajahku loh. Mah, lebih enak di WA. Karena Masya Allah, subhanallah istriku glowing dan langsing. Tapi aslinya innalillahi wa inna ilaihi. Aslinya pakai filter ya. Baik, terima kasih Bunda. Kita persilakan selanjutnya Ibu Aan yang akan dijawab oleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bunda dan Ustazah Sipa serta Ustadz Agung. Pertanyaannya begini Bunda, bagaimana sebaiknya seorang wanita karir atau wanita yang bekerja di luar bisa memposisikan dirinya untuk keluarganya, tentunya juga untuk diri sendiri, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya ingin masuk surga. Terima kasih juga jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ibu berkarir untuk apa kita? Berkarir yang pertama yang diizinkan oleh Allah adalah berkarir atas izin suami. Kalau bekerja atas izin suami, dagang online atas izin suami. Yang kedua, bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kekurangan. Jangan nafkah dari suami kurang minta cerai. Nah, ini bukan solusi. Kemudian ternyata karirnya lebih melejit kita dibanding suami. Makanya banyak suami yang khawatir kalau istrinya maju, kalau istrinya semakin sukses, minder dia. Kenapa? Istri di kantor, suami suruh bikin mie instan. Kan gitu. Menempatkan suami tidak dengan marwahnya sebagai imam. Kuncinya ketika kita wanita berkarir dapat restu dan ridho suami. Yang pertama adalah kalau jadi istri yang sukses jangan sombong. Ya, sombong di mana? Sombong perilakunya, sombong tutur katanya. Lihat Ibu Khadijah, setelah menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat Rasul, hartanya diserahkan pada Rasul. Perempuan yang kaya, mohon maaf, seringkali Bunda katakan kekayaan perempuan 3 sumbernya. Yang pertama warisan orang tuanya. Mohon maaf, jangan dicari-cari tanah bini kita Pak. Ini warisan dari orang tuanya, itu mutlak punya istri. Yang kedua, mas kawin yang bapak berikan. Kalau hari ini ada bapak-bapak yang minjem mas kawin istrinya belum diganti, utang Pak. Utang. Yang ketiga, harta istri, boleh usaha, dagang online, bekerja. 3 harta kita, milik kita Bu. Kalau suami kita yang meninggal, kita dapat dari hartanya. Kalau kita yang meninggal, suami dapat dari harta kita. Namun, harta yang kita punya, jangan pelit kalau mau masuk surga. Ya, anak minta uang apa katanya sama bapak aja kan bapak tugas nyari nafkah. Betul Bu, uang kita milik? Uang bapak milik? Uang kita milik kita, uang bapak selalu ada uang saya. Kan gitu. Akan tetapi setiap uang yang dimiliki oleh istri kemudian ditasarrufkan untuk keluarganya akan menjadi sedekah. Maka ketika berkarir, berkarirlah yang baik. Berkarirlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun rumah tangga ini bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sehingga apa? Ibadahnya khusyuk.
Istri diberikan kelebihan, suami belum punya kesempatan, kita yang membantu. Begitupun sebaliknya, ketika ada, mohon maaf, jangan dirampok suaminya. Yang berhak kita ambil dari suami kita adalah nafkah. Kalau nanti mau dapat yang banyak, nanti kalau suami meninggal dapat kita jatah, ya. Jangan ngomong kayak gitu Bu, jadi sedih kan ya. Sama sebaliknya, karena itu Islam begitu adil. Ma'ruf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika banyak hal yang perlu kita bicarakan. Sehingga rumah tangga itu menjadi imbang ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu jangan ditumpuk, karena ketika kita menumpuk, sensitif Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya nih lihat, semakin tua semakin mateng. Nah perlu diajari nih yang milenial ya, belajar dari yang tua. Jangan belajarnya dari media online. Pahit dan getirnya kehidupan berumah tangga. Lihat orang tua kita dari keker sampai bongkok. Dari langsing sampai langsung. Dari mulus sampai keriput. Berjuang demi agama, berjuang dakwah di dalam rumah tangga. Insya Allah ya Bu, wanita karir selamat berada dalam jajaran Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya Allah. Nah Ustazah Syifa, kalau berbicara tentang wanita karir ini artinya kan sangat berurusan sekali dengan masalah ekonomi. Kalau kita berbicara cukup, lebih banyak, ini artinya kan masalah persepsi. Lantas artinya apa perlu memang wanita itu berkarir begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, menambahkan dari Bunda Yati sebenarnya saya sedikit saja, perempuan berkarir di luar rumah diperbolehkan tadi dengan catatan izin suami. Ya, nah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama ternama di Mesir sana mengatakan perempuan boleh berkarir dengan catatan yang tadi izin suami. Yang kedua, dia tidak berkhulwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau istri dia kerja di luar tapi dia berkhulwat sama yang bukan mahram dan suami melarang, kita patut untuk patuh. Tidak berkarir sama sekali. Yang ketiga, perempuan boleh berkarir di luar rumah dengan catatan tidak bertabarruj dan menjadi bahan fitnah bagi yang bukan mahram. Punya bini kerjaannya buka aurat. Ya. Kemudian lagi menyenangkan mata orang yang tidak halal bagi dia. Bapak marah sama istri, boleh atau enggak marah? Boleh. Ibu kalau dimarahin sama suami kayak gitu terima atau enggak? Enggak katanya. Bapak yang nyaut. Ya, jadi itu yang pertama izin suami, silahkan saja. Yang kedua adalah tidak berkhulwat. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi tidak tabarruj kemudian lagi menjadi bahan fitnah. Dan yang keempat ternyata ada bidang yang paling bagus untuk perempuan dalam berkarir. Dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Jadi kalau istri kita guru, nakes, kemudian dilarang untuk berkarir, ini bisa jadi dosa. Karena kerjaan mereka dapat pahala dan bantuin orang. Kecuali bini kita kerjaannya yang lain-lain, boleh dilarang. Nah ya, maka dilihat lagi kira-kira perempuan perlu nggak keluar rumah. Sekiranya melihat tadi persepsi ekonomi yang masih harus dibutuhkan. Sekolah anak sekarang mahal Bu, betul nggak? Ya sekarang mahalan masuk sekolah SD sama orang mau kuliah. Makanya kalau misalkan tidak saling support antar kedua pasangan, disinilah ekonomi mulai bergolak. Suami ngerestuin istri, istri juga tetap dia menghargai suami. Itulah wanita boleh berkarir. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan pada Bapak Ahmad Solihin. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustazah, nanya dong. Mangga. Pertanyaannya, bagaimana ciri fisik penghuni surga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Solihin. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.